Sumpah, nggak tahu deh, gue ntar dikira ngelebay ya. Tapi gue tahu persis, bukan tujuannya untuk menang 2029. Bukan. Dia pengen anak-anak Indonesia ini terpenuhi gizinya. Dia pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. Kenapa orang sebaik dia gitu mesti dikhianati? Saya bukan melihatnya sebagai presiden, tapi sebagai manusia yang sangat punya ketulusan. Punya perhatian besar terhadap anak-anak Indonesia harus dikhianati. Itu aja. Nani Esdiang itu kemungkinannya dia yang mengungkap ini, mendorong, tapi kemungkinan kedua dia dapat itu. Iya kan? Bisa saja. Dan di dalam hukum boleh menduga-duga gitu. Pak Mahfud menyarankan kejaksaan untuk memeriksa Nani Esdiang. Saya menyarankan itu agar diperiksa. Sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu. Diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan. Iya kan? Kan bisa saja. Please deh, kami juga tahu kali itu air mata buaya. Sejak kapan negara ini tuh wajib memenuhi gizi anak, Bu? Sejak kapan? Kami tuh juga tahu akal-akalan aja itu ya, biar jalan terus proyeknya. Masa udah jadi ketua mau di stop? Kan sayang ya kan? Bu, semuanya juga tahu tugas negara ini bukan meningkatkan gizi anak, tapi tugas negara ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau keluarganya udah sejahtera, itu gizi anak tuh udah selesai, Bu. Masih percaya sama air matanya Nanik Esdiang ini? Kalau Nyai jujur ya ngomong, tidak percaya lagi sama orang yang namanya Nani Esdiang. Ya, jadi Nyai menilai Nani Esdiang ini air matanya itu demi mengejar jabatan, ya, menjilat ke Pak Prabowo. Aslinya mah dia nggak ada tulus-tulusnya bela bangsa dan negara. Orang model ini dikasih jabatan, dia langsung arogan, sombong. Jadi Nyai nggak percaya sama air matanya Nani Esdiang betul-betul tulus membela rakyat dan negaranya. Itu hanya kamuflase demi cari muka ke Pak Prabowo. Pandai kali ya Nani Esdiang ini, kepala BGN yang baru ini ya. Pandai kali ini menjilat, drama acting. Pura-pura nangis itu di hadapan Bapak Prabowo. Menangisi anak-anak yang tidak makan, anak-anak yang kelaparan. Gak ada anak-anak yang kelaparan. Orang tuanya memperhatikan anaknya, dikasih makan itu pagi, siang, sampai malam. Bukan tugas kalian para pejabat. Bilang aja kalian mau menjilat, bilang aja kalian mau korupsi. Siap-siap aja lo ya, Nanik Esdiang, namamu sudah terdaftar itu. Katanya dirimu itu adalah korupsi MBG. Jadi intinya di negara kita ini atau pemerintahan kita ini untuk mendapatkan jabatan dan mempertahankannya itu salah satunya adalah apa? Menjilat. Jilat. Saya juga sedih melihat potret pendidikan kita. Kenapa bisa-bisanya ada pemimpin yang mengkhianati suara rakyat? Dan saya juga kasihan betapa banyak anak-anak di luar sana, apalagi di pelosok-pelosok daerah, yang mereka jangankan memikirkan gizi, untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara aja itu kayak mimpi buat mereka. Bayangin aja, mereka untuk bisa pintar, untuk bisa sekolah, itu anak-anak harus bertaruh nyawa, menyeberang sungai, sampai dengan pakai tali, jalan kaki berkilo-kilometer, berlumpur, karena infrastrukturnya mengenaskan. Dan sampainya mereka di kelas nih, mereka juga disambut oleh guru-guru yang punya dedikasi tinggi. Dan mereka itu adalah guru honorer yang digaji 300 sampai 500 ribu sebulan. Dan itu pun dibayarnya tuh dirapel. Kenapa kesejahteraan guru juga dibuat stunting oleh sistem? Ini seandainya nih ya, 50% saja dari total dana MBG satu hari nih yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur daerah dan menaikkan upah yang layak untuk guru-guru honorer, itu pasti dampaknya jauh lebih sistemik lagi dan berdampak kontribusi nyata terhadap anak-anak dan pendidikan kita. Pendidikan kita ini harus diselamatkan, bukan malah menyelamatkan oligarki. Pejabat yang pandai menjilat, pejabat yang pandai acting drama di hadapan Bapak Presiden Prabowo. Tangisan Nanik Esdiang ya atas pengkhianatan kepada Dadan Hindayana. Nama si Nanik ini sudah tercantum ya atas dugaan korupsi makanan bergizi. Tapi katanya kasihan Bapak Prabowo ya, mereka semua mengkhianati. Bapak Prabowo itu orang yang tulus. Kenapa bisa dihianati semua, mereka itu korupsi? Ternyata nama dia itu salah satu korupsi makanan bergizi. Ini pejabat yang paling pandai berdrama, berakting. Tunggu kita kabar bagaimana selanjutnya dia. Nama Nanik ada di dalam daftar 26 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, seperti yang diungkap oleh mantan wakil kepala BGN yang sudah jadi tersangka korupsi
bersama Dadan Hindayana, Sony Sonjaya. Apalagi pada saat menjabat sebagai wakil kepala BGN, Nanik pasti tahu apa yang terjadi di lembaga sebesar BGN yang mengorganisir anggaran sebesar 335 triliun rupiah, termasuk biaya titik SPPG yang ternyata sangat mahal. Dadan dan kawan-kawan diduga menerima setidaknya 1 miliar rupiah setiap harinya. Kejaksaan bisa menggali informasi mengenai peran dan pengetahuan Nanik selama menjadi wakil Dadan Hindayana. Setidaknya perannya sebagai saksi dalam kasus kali ini. Dengan memeriksa Nanik, kejaksaan juga bisa menggali korupsi yang terjadi di BGN jauh lebih dalam lagi. Lagi pula, terlalu aneh rasanya jika seorang Nanik tidak terlibat dalam kasus mega korupsi, sedangkan 3 teman-temannya sudah ditangkap oleh kejaksaan. Jangan sampai timbul kecurigaan, jangan-jangan Nanik emang diselamatkan oleh Presiden Prabowo saat ini. Jika persepsi itu muncul, artinya Presiden Prabowo akan dianggap tidak serius untuk memperbaiki tata kelola MBG secara tuntas dan menyeluruh. Presiden bisa dianggap hanya berusaha menyelamatkan kroni-kroni politiknya saja, sebagaimana Nanik adalah loyalis Prabowo sudah lama. Apalagi Nanik tidak memiliki latar belakang yang kompeten sebagai pengelola lembaga gizi. Rasanya tidak ada alasan untuk percaya jika Nanik bersih dari korupsi tata kelola MBG. Ini sekaligus menguji sikap kejaksaan. Sejauh mana kejaksaan mampu menegakkan hukum tanpa takut dengan intervensi presiden atau penguasa. Sinetron baru, cerita lama. Bu, sinetronnya judulnya Ibu-Ibu Kehilangan Ompreng MBG ya. Sejak kapan sih Bu anak-anak Indonesia kelaparan itu loh? Gak ada ceritanya anak-anak Indonesia kelaparan. Anak-anak Indonesia itu sejahtera, aman, sehat, sentosa, tercukupi. Dari ibu-ibu mereka itu gizinya 4 sehat 5 sempurna. Yang ada sejak ada MBG banyak anak-anak Indonesia keracunan, banyak UMKM yang merosot, banyak pedagang kecil-kecil di sekolahan itu kurang laku. Dan barusan kemarin tuh berapa ratus itu motor listrik itu. Itu termasuk skenario bukan? Gak usah mengada-ngada deh Bu. Dramamu itu loh gak laku. Coba diketawain netizen termasuk aku ngetawain itu. Aku jadi ingat Ratna Sarumpait deh kalau ngelihat ibu ini. Teman-teman ada nggak yang tahu ibu ini? Ingat nggak yang dulu Ratna Sarumpait? Udah laku, gak usah nangis-nangis gitu, malu, ya kan? Sekali lagi nggak ada anak Indonesia kelaparan tuh nggak ada. Memalukan. Apa kurang banyak cairnya masuk botak? Hati-hati Bu, nanti nusul loh masuk botak. Iya. Tidak mau anak-anak Indonesia mati kelaparan. Nih, Nani. Mbok De Nani ini kemarin habis dilantik oleh Presiden Prabowo untuk menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terlibat kasus korupsi di dalam BGN sendiri. Yang mana Mbok De Nani, please ya, wes ora usah gawe sinetron. Sinetrone sing trending lagi Sena karo Davina. Kowe ora usah ikut-ikutan melok-melok nyelo-nyelo trending. Dramamu karo Ratna Sarumpait kuwi wes neng track recordmu. Coba para netizen diingat-ingat bagaimana Mbok De Nani ini dengan dramanya bersama Ibu Ratna Sarumpait. Kau mesti ngeri sendiri. Dan setelah saya ikuti beberapa video, beberapa informasi, beberapa berita, ternyata para siswa
ibu hamil, balita itu memang tidak membutuhkan MBG pemirsa. Alasannya apa? Alasannya ini, mitra SPPG geruduk kantor BGN protes berbagai masalah. Satu. Yang kedua nih, headline-nya. Ini pasti sudah berseliweran di VT-VT Anda. Yang mana sejumlah pengusaha dan perwakilan daerah yang terlibat dalam program MBG mendatangi kantor BGN. Situasi sempat memanas ketika massa melayangkan protes keras terkait kejelasan kelanjutan program dan nasib dapur sehat yang sudah mereka bangun mandiri selama berbulan-bulan. 2. Investor MBG geruduk kantor BGN minta kepastian sudah rugi miliaran rupiah. 3. Kembalikan uang saya. Bangun dapur MBG modal pinjam bank. Sampai saat ini dapur MBG-nya belum ada atau belum dapat izin beroperasi. 4. Investor 3T mendatangi kantor BGN untuk minta kejelasan pembangunan SPPG yang sudah 7 bulan belum terbayarkan. 5. Sudah ya, buat saya cukup 5 contoh ini. Yang demo soal MBG siapa sebenarnya? Yang kelaparan siapa? Pemilik dapur kan? Bukan murid SD, SMP, SMA, TK, bukan ibu hamil, bukan balita, bukan bapak ibu guru. Yang protes MBG siapa? Pemilik dapur. Karena apa? Karena waktu menjadi waktu kampanye debat Pilpres dan Wapres itu Prabowo mengagung-agungkan program MBG dan aksinya itu didukung oleh tim sukses. Tim sukses mereka adalah relawan. Makanya apa? Sejarah relawan MBG itu sebenarnya adalah relawan tim suksesnya Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres dan Wakil Presiden di debat calon presiden dijanjikan dibukanya lapangan pekerjaan, dibukanya program MBG. Ya ini menungso-menungso nih. Ya ini cecunguk-cecunguk kacung-kacungnya Prabowo. Ya ini kacung-kacungnya MBG itu apa? Pemilik dapur SPPG. Makanya apa? Sekarang kelihatan kan, yang kelaparan manusia-manusia ini bukan anak-anak kita. Kalian yang bilang SPPG ataupun MBG itu membantu sekali bagi single parent, bagi perempuan sibuk, bagi orang tua sibuk. Itu gobloknya kalian sebagai orang tua. Kenapa Anda tidak menyediakan makanan untuk anak Anda? Saya juga kerja, saya juga ibu rumah tangga, saya juga punya anak, saya juga memperhatikan makanan anak-anak saya, makanan suami saya dan makanan keluarga saya. Bisa kok. Saya juga pernah jadi single parent, ngasih makan anak saya sendiri selama 13 tahun sebelum ada MBG. Bisa. Jangan mentang-mentang lo single parent, terus lo bergantung pada MBG. Tolol itu namanya. Karena apa? Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu memberikan makan yang layak kepada anak-anak kita. MBG selayak apa sih makanannya? Sebergizi apa sih makanannya? Sampai elu mengelu-elukan MBG. Kalau elu bisanya kerja cuma di MBG, berarti otak lo yang tolol, nggak bisa bekerja di tempat lain, dan lo tergantung pada dapur SPPG. Udah tahu itu program pemerintah. Program pemerintah itu kan nggak bisa berjalan seterusnya. Orang kita aja kerja di perusahaan-perusahaan bisa bangkrut kok. Apalagi ini kerja pemerintah yang dananya dana siluman. Makanya jangan war-wer-wer dar-der-dor untuk mengagung-agungkan pemerintah. Programnya mengentaskan 19 juta pekerjaan atau membuka lapangan 19 juta. Gombalamo tai kucing. Nggak ada. Program pemerintah itu nggak bakalan langgeng. Contoh lah,
yang saat ini sudah di depan mata kalian, KDMP. Apakah itu benar-benar akan beroperasi dengan baik dan benar? Belum tentu. Kita flashback Koperasi Unit Desa KUD. Mungkin di daerah Anda, mungkin di tempat Anda ada. Dan di daerah Klaten tempat saya itu ada. Mlangkrak. Saya tegaskan sekali lagi, KUD mlangkrak. KDMP yang sudah jadi juga kembang kempis Senin Kemis. Itu artinya apa? Jangan bergantung pada program pemerintah. Karena apa? Dana nih siluman. Sekarang ini contohnya. Dari kelima contoh tadi yang saya screenshot, yang saya up. Yang kelaparan siapa? Anda pemilik dapur SPPG, bukan siswa, bukan ibu hamil, bukan anak balita yang demo, bukan bapak ibu guru. Bapak ibu guru orang ngurusi MBG kok ngono kuwi. Ada juga diterima, enggak ya sudah. Ya kan? Sekarang kalian koar-koar, gimana kalau nganggur? Nganggur cari kerja tempat lain. Karena Anda begitu masuk MBG kemarin bisa jadi menjadi karyawan MBG. Harusnya ininya dipakai. Program pemerintah kui iso mlaku mergo dana. Danane apa? Dana siluman. Sekarang kalau dapur SPPG ini ditutup dan beritanya ditutup sementara dan banyak massa yang menginginkan untuk dapur SPPG ditutup selamanya, ya Anda ininya putar otak, mikir dari awal, cari pekerjaan baru, bukan malah tergantung ini. Nangis. Nggak ngerti sih, bagaimana kemarin harusnya tahu, oh ini programnya pemerintah. Pemerintah ki kepiye? Yang awalnya 5 hari jadi 4 hari, lama-lama ditutup sementara, lama-lama hilang. Goib. Lama-lama. Tinggal cerita tok. Karena apa? 1,75 triliun setiap hari. Bosok no negara nih. Wigur tinggo bancaan dadan. Kalau sing mbok belani Dadan Handayana, saiki nganggo rompi pink. Dadi gede balik dadang toh akhirnya. Sekalian bisa dapat apa? Untuk menjadi kacung MBG, mau itu ompreng, mau itu tukang masak, yang selama berkecimpung di dapur MBG, kalian udah dapat apa? Dadan ya yang nikmati hasilnya. Tahu kan sekarang yang kelaparan siapa? Bukan Anda kan? Kacung-kacung MBG kan akhirnya tim sukses Prabowo Gibran, relawan MBG. Makanya disebut relawan, tahu kan? Sebenarnya babu MBG, tetapi relawan karena apa? Relawan tim sukses Prabowo Gibran. Catat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya, dimana videonya hari ini viral ya kan. Ketua Badan Gizi Nasional yang baru ya, Bu Neni Esdeyang, di dalam sebuah podcast Total Politik gitu kan. Dia di dalam satu sesi itu dia sempat menangis-nangis gitu ya, mengatakan bahwa kasihan kepada Pak Prabowo karena dihianati oleh anak-anak buahnya ya, yang dimaksud adalah Dadan CS gitu kan. Padahal kan kita tahu ya bahwa ya dia dan juga Dadan kan sempat istilahnya menjabat bareng ya kan. Dan walau kita dengar-dengar isunya bahwa Bu Nani ini juga masuk dalam daftar 26 orang yang ikut korupsi juga ya kan, yang bocorkan oleh salah satu tersangka korupsi yaitu Pak Sony Sonjaya ya kan. Ini kan membuat netizen itu menjadi geram gitu ya melihatnya. Ngapain pakai nangis-nangis lebay kayak gitu kan. Terlalu berdrama-drama gitu kan. Kasihan sama Pak Prabowo. Ngapain kasihan sama Pak Prabowo? Pak Prabowo mah nggak perlu dikasihani gitu loh. Dia nggak akan merasa dikhianati. Orang tinggal diganti aja kok. Dan itu juga kan kesalahan Pak Prabowo sendiri gitu loh. Sudah jelas-jelas ya kan, Dadan Hindayana CS itu nggak kompeten gitu loh. Ngapain dipertahankan?
sudah jelas-jelas masyarakat rakyat Indonesia menginginkan agar Dadan CS diganti, nggak diganti-ganti, ya salah sendiri. Akhirnya kan dia berkhianat kan, akhirnya dia korupsi gitu. Dan Bu Nani juga ya nggak perlulah terlalu berdrama-drama ya, menari-nari di atas penderitaan rekan-rekannya sendiri gitu kan. Pada akhirnya kan Bu Nani juga yang tadinya dari wakil menjadi kepala BGN gitu kan. Nggak perlulah bersedih-sedih gitu, nggak perlulah berdrama-drama ya, karena kita juga tahu gitu kan siapa Bu Nani SDyang ini. Dimana kalau kita bisa melihat rekam jejaknya dulu ya, dia ini sempat terlibat salah satu kasus lah ya bersama Ratna Sarumpait ya kan, yang kita tahu bahwa di mana itu dia Bu Ratna mengaku dipukuli atau apa, dan ternyata nggak taunya semua itu bohong gitu kan. Ini kan dari situ saja ya, dari rekam jejak itu saja kita bisa menerka-nerka seperti apa orangnya Bu Nani ini gitu kan. Dari rekam jejaknya yang terlibat dalam suatu kasus kebohongan gitu kan. Lalu ini tiba-tiba dia menangis-nangis berderai air mata, mengatakan kasihan kepada Pak Prabowo yang tulus untuk memberi makan anak-anak Indonesia yang kelaparan. Anak-anak Indonesia yang mana yang kelaparan gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Dari orang-orang anak-anak yang merasakan MBG itu kan semuanya kan walaupun nggak ada MBG ya, tahun-tahun sebelumnya ya tetap masih bisa makan juga gitu loh. Nggak semerta-merta istilahnya karena ada MBG jadi mereka bisa makan yang bergizi gitu loh. Sebelum ada MBG pun mereka makan makanan yang bergizi gitu loh. Jadi jangan terlalu lebay lah ya. Dan juga kan kita tahu ya bahwa kepercayaan publik kepada lembaga MBG atau lembaga BGN ini sedang menurun sekali gitu kan. Dimana semua istilahnya anggota-anggotanya itu patut dicurigai satu persatu. Dan apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud di dalam channel YouTube-nya ya kan, yang mengatakan bahwa ya mungkin saja Bu Nani ini adalah orang yang memberitahu bahwa Pak Dadan CS dan juga rekan-rekannya itu terlibat kasus korupsi ya. Bu Nani ini mungkin orang yang memberitahu kepada Kejagung dan juga yang mungkin membocorkan informasinya. Tetapi ya nggak menutup kemungkinan juga bahwa Bu Nani ini terlibat gitu kan. Kan di dalam hukum itu kan kata Prof Mahfud ya sah-sah saja kalau kita mau menduga-duga. Karena kan masa iya ketuanya korupsi tetapi wakilnya nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak tahu menau gitu kan nggak mungkin gitu kan. Ditambah lagi ternyata setelah diperiksa ya, setelah akhirnya muncul 26 orang yang ikut terjerat dalam kasus korupsi MBG ini, ternyata di situ ada namanya Bu Nani SDyang juga. Ini kan lebih mengagetkan lagi gitu kan. Jadi ya nggak perlu lah ya di dalam situasi seperti ini gitu loh, di dalam situasi di mana masyarakat itu udah nggak percaya lagi sama MBG sama BGN, nggak perlu berdrama-drama seperti itu gitu loh. Orang nggak akan simpati gitu kan. Yang ada orang hanya menuduh bahwa Bu Nani ini ya cuman penjilat aja gitu loh, mau mencari perhatiannya Pak Prabowo, nangis-nangis segala macam. Buat apa gitu loh. Yang dibutuhkan rakyat saat ini kinerja. Buktikan saja bahwa Anda memang bersih gitu kan. Buktikan saja bahwa Anda memang lebih baik dari Pak Dadan gitu kan. Buktikan saja bahwa Anda memiliki program yang lebih bagus, lebih baik gitu kan, buat MBG ke depannya gitu. Kalau itu semua bisa istilahnya diwujudkan satu persatu oleh Bu Nani ya nggak perlu lagi buat drama-drama nangis gitu loh. Dengan sendirinya, dengan otomatisnya publik, masyarakat, bahkan Pak Prabowo pun akan percaya kepada Bu Nani. Jadi nggak perlu lah ya istilahnya berdrama-drama seperti itu, nangis-nangis di depan kamera, ngapain gitu loh. Rakyat Indonesia itu sudah biasa ngeliat yang kayak gitu-gitu, udah nggak mempan lagi kita ini disuguhkan hal-hal seperti itu gitu kan. Sudah bukan masanya lah ya rakyat Indonesia itu tertipu dengan tangisan-tangisan buaya ya kan, yang dimana ya kita tahu lah ya, semua itu kan ya istilahnya tujuannya ya hanya buat mencari perhatian presiden ya kan, dimana kita juga tahu bahwa nggak cuma Bu Nani SDyang aja, semua orang di seluruh kementerian, di sekitar istana itu semua ya pasti selalu memuja-muji, membangga-banggakan MBG, karena semua orang tahu gitu bahwa itu adalah program yang sangat disayangi, program yang sangat diunggulkan oleh Pak Prabowo gitu loh.
dari program MBG ini, dari memuja-muji, dari mengagung-agungkan program MBG ini, mereka bisa mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo. Itu kan sudah umum sekali, bukan rahasia umum lagi hal seperti itu. Jadi ya kalau ada seorang kepala BGN yang baru tiba-tiba nangis di sebuah podcast, merasa kasihan kepada Pak Prabowo, kita ya sudah tahu lah ya arahnya mau kemana ini orang gitu kan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal drama yang disajikan oleh ketua BGN yang baru ya, Bu Nani SDyang, yang nangis-nangis katanya kasihan sama Pak Prabowo? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.